Kristen SMP kelas 9. Gereja dan orang muda. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab untuk materi kali ini dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, 1 Timotius 4 ayat 12. Penjabaran bab 6, gereja dan orang muda. Pendahuluan. Pandangan tentang gereja. Allah memanggil Daud. Yesus memanggil Andreas. Paulus dan rekan-rekannya. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pendahuluan. Pada video yang lalu, kalian sudah belajar pelajaran agama Kristen kelas 9 bab 6, gereja dan orang muda bagian 1. Sekarang kalian akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 9 bab 6, gereja dan orang muda bagian 2, yaitu Paulus dan rekan-rekannya, serta benarkah gereja membutuhkan orang muda? Ikuti video ini sampai selesai. Paulus dan rekan-rekannya. Rasul Paulus adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia bekerja keras dalam menyebarkan berita Injil di Asia Kecil. Namun ia tidak bekerja sendirian. Ia ditemani oleh sejumlah asistennya seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Mengapa demikian? Tampaknya jelas bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidak mungkin ia kerjakan seorang diri, karena ia harus melakukan banyak sekali perjalanan. Selain itu, Paulus juga banyak melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru yang tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah seperti di Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Paulus harus terus-menerus berpikir dan merumuskan pemikiran-pemikirannya lewat surat-suratnya untuk membimbing jemaat-jemaat tersebut. Dokumen-dokumen inilah yang kini kita miliki sebagai bagian dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Paulus dan rekan-rekannya. Di antara para asistennya itu, tampaknya Timotius adalah yang paling muda. Mungkin usianya sekitar 20-an tahun. Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Dalam 1 Timotius 1, Paulus menyapanya sebagai anakku yang sah di dalam iman, dan Timotius
Namun malangnya hubungan yang istimewa ini tidak selalu dipahami dan diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan tampaknya banyak di antara mereka yang sering mencemooh Timotius karena ia hanyalah seorang muda. Walaupun ia telah belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil berkat bimbingan neneknya Lois dan ibunya Eunike. Paulus dan rekan-rekannya. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihatnya kepada Timotius demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Maksudnya, Timotius harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri apabila orang-orang yang ia hadapi menganggapnya terlalu muda untuk menjadi pemimpin jemaat dan kadang-kadang juga mewakili Paulus. Ia harus belajar untuk menjaga tutur katanya, memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa, hidup setia, dan menjaga kesucian dirinya. Cara hidup ini adalah cara hidup yang bertanggung jawab dan terhormat. Dengan cara-cara itulah Timotius akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang-orang yang ia temui. Paulus dan rekan-rekannya. Pernahkah kamu dianggap terlalu muda untuk suatu tugas tertentu? Tugas apa itu? Apa perasaan kamu tentang hal itu? Pernahkah kamu gagal dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada kamu dalam suatu tugas tertentu? Kalau ya, tugas apa? Mengapa hal itu terjadi? Apa rencanamu untuk tidak mengulang hal itu lagi? Tina, seorang teman sekelasmu, dipilih oleh teman-temanmu untuk menjadi ketua dalam lomba paduan suara antar remaja gereja di kampung atau di kecamatan. Tetapi beberapa teman merasa keberatan karena Tina kurang berpengalaman dalam melaksanakan tugas seperti itu. Bagaimana sikap kamu menghadapi masalah ini? Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Orang muda adalah masa depan gereja. Gereja yang tidak memberikan perhatian pada orang mudanya pasti akan mati, karena tidak akan ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu. Masalahnya, apakah gereja telah bersungguh-sungguh mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi generasi penerus di masa depan? Apakah program-program yang telah diadakan gereja untuk orang-orang muda seperti kamu? Bila gereja tidak memperhatikan kebutuhan orang muda, gereja akan kehilangan mereka. Orang-orang muda akan meninggalkan gereja itu dan pergi ke gereja lain, atau bahkan berhenti pergi ke gereja. Itulah yang dikatakan oleh beberapa orang seperti yang dicantumkan pada bagian pendahuluan di atas. Ada yang mengatakan bahwa kegiatan gereja membosankan. Ada pula yang ke gereja hanya karena takut masuk neraka. Apakah kamu juga pernah merasakan hal yang sama? Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Jawab pertanyaan di bawah ini. Coba bandingkan dengan teman-teman kamu, apa saja kegiatan yang diadakan di gerejamu untuk remaja dan orang muda seperti kamu. Gereja siapakah yang memiliki paling banyak kegiatan untuk orang muda? Apakah kegiatan-kegiatan itu hanya sekedar banyak dan ramai,
Seberapa jauh kegiatan-kegiatan itu menjawab kebutuhan orang-orang muda? Kegiatan-kegiatan apa yang diadakan di gerejamu yang kamu anggap paling menarik, yang paling membosankan? Mengapa? Coba ceritakan kepada teman-teman kamu. Kalau kamu diberikan kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan program-program remaja dan orang muda di gerejamu, program-program apa yang akan kamu kembangkan? Mengapa kamu milih itu? Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Kegiatan-kegiatan apa di bawah ini yang ada atau yang ingin kamu adakan di gerejamu untuk remaja dan orang muda seperti kamu? Berikan tanda centang untuk program juga ada, dan berikan tanda silang untuk program yang kamu harapkan dapat diadakan di gerejamu. Berikan pula alasannya mengapa kamu menginginkan program-program itu. Perhatikan program-program di bawah ini. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Dengan cara apakah kegiatan-kegiatan di atas akan menolong remaja dan orang muda di gereja kamu tertarik dengan gereja? Dengan cara apakah kegiatan-kegiatan tersebut ikut menolong mempersiapkan orang-orang muda di gerejamu untuk menghadapi tugas kepemimpinan gerejamu di masa depan? Penilaian. Buatlah sebuah survei kecil-kecilan tentang sejauh mana orang-orang muda dan remaja di gerejamu dan di sekolah kamu tertarik pada gereja. Ajukan pertanyaan ini kepada 10 atau 15 teman kamu. Hal-hal apa yang membuat gereja bermanfaat untuk kamu? Saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang baik di gereja. Di gereja saya belajar banyak tentang tanggung jawab saya sebagai warga masyarakat. Gereja menolong saya untuk mempersiapkan karier saya kelak. Gereja menolong saya untuk menghadapi kehidupan saya sebagai orang dewasa. Gereja membuat saya sadar tentang pentingnya merencanakan kehidupan saya di masa kini. Penilaian. Hal-hal apa yang membuat gereja tidak menarik untuk kamu? Kebaktian di gereja membosankan. Acara di gereja hanya itu saja, kurang variasi. Gereja terlalu konservatif, terlalu banyak memberikan larangan-larangan dan aturan. Gereja tidak dapat menjawab banyak pertanyaan saya tentang ilmu pengetahuan. Gereja tidak menolong saya untuk memahami kehidupan saya sebagai remaja. Teman-teman saya di luar gereja jauh lebih mengasihkan daripada teman-teman di gereja. Apakah kamu merasa bahwa gerejamu telah memberikan perhatian yang cukup kepada orang-orang muda dan remaja seperti kamu? Penilaian. Hal-hal apa yang dapat menimbulkan ketegangan dan kerenggangan dalam hubungan antara orang-orang muda dan remaja di gereja kamu dengan pendeta dan majelis jemaatnya? Presiden John F. Kennedy
dari Amerika Serikat pernah mengucapkan kata-kata yang terkenal. Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tanyakanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Setujukah kamu dengan kata-kata ini? Bila kata-kata ini diaplikasikan kepada gerejamu, menurut kamu, apa yang dapat kamu berikan kepada gerejamu untuk menjadikan gereja itu lebih baik dan menarik bagi orang-orang muda seperti kamu? Rangkuman. Gereja membutuhkan orang muda karena orang muda adalah masa depan gereja. Tanpa orang muda, masa depan gereja akan terancam. Masalahnya, apakah gereja menyadari bahwa orang muda harus menjadi bagian gereja masa kini supaya mereka dapat menjadi pemimpin gereja di masa depan? Apakah gereja sudah berusaha keras untuk menjadikan orang muda sebagai bagian dari gereja masa kini? Apakah gereja telah berusaha dengan sungguh-sungguh mengembangkan pelayanan untuk orang muda? Sebaliknya, apakah orang muda seperti kamu menyadari pentingnya perananmu di dalam gereja saat ini juga? Orang muda harus terlibat sekarang juga, bukan menunggu sampai 5 atau 10 tahun yang akan datang. Orang muda sudah harus belajar bahkan sejak sekarang untuk terlibat dalam berbagai urusan gereja sebagai sarana mereka melatih diri untuk menjalankan tugas kepemimpinan gereja di masa depan. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.